lihat-lihat dong. Kan aku lagi jalan. Wilayah Jatinangor mengalami sangat banyak perkembangan yang pesat, terutama di bidang pendidikan serta ekonomi. Namun, kedua hal tersebut tidak diiringi dengan perkembangan infrastruktur serta tata kelola di wilayah Jatinangor. Hal ini menyebabkan banyak banget masalah bagi orang-orang di sekitar. Salah satunya seperti barusan saya alami, karena minimnya fasilitas bagi pejalan kaki, ada kemungkinan saya ditabrak motor atau kendaraan lainnya. Hal ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan serta ketidakselamatan bagi masyarakat setempat. Selain masalah di jalan ataupun trotoar, banyak banget masalah di area pertokoan. Kalau kalian sadarin, di Jatinangor ini banyak banget pedagang ataupun tempat makan yang kayaknya ngambil tempat untuk pejalan kaki. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi infrastruktur serta tata kelola di Jatinangor. Jadi kami akan mengevaluasi jalan-jalan, rambu lalu lintas, pertokoan, kebersihan, pedagang-pedagang, dan lain-lain, termasuk implementasi dari kebijakan pemerintah serta pengawasannya. Jadi hasil akhirnya adalah rekomendasi ataupun perubahan agar bisa meningkatkan ketertiban, kenyamanan, keselamatan, dan lain-lain di ruang publik di Jatinangor. Selamat menyaksikan. Menurut Deci dan kawan-kawan, perencanaan tata ruang bukan sekadar menggambar peta wilayah, tetapi juga merupakan sistem yang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengandalian ruang agar pembangunan berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Tata ruang yang baik dapat menekan ketimpangan antar wilayah, mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan SDG ke-11. Sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Cekungan Bandung dan kawasan strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor, wilayah ini direncanakan menjadi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyatukan kebutuhan manusia dengan kelestarian alam, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Namun pada kenyataannya, perkembangan kawasan ini belum terencana dengan baik. Penggunaan lahan yang tidak sesuai, kemacetan, dan limbah menjadi bukti lemahnya implementasi rencana umum tata ruang kawasan perkotaan Jatinangor. Meski ada regulasi dan tim koordinasi, kurangnya sumber daya serta distribusi kewenangan menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Rosita Noviandari pada 2015 mencatat bahwa keterlambatan RTR Kawasan Strategis Nasional dan RTBL Jatinangor menghambat pengelolaan sektoral dan memicu munculnya kawasan pemukiman kumuh. Kondisi ini bertentangan dengan SDG 9 yang menekankan pentingnya infrastruktur yang berkualitas dan inovatif untuk mendukung kota yang tumbuh cepat seperti Jatinangor. Kasus parkir sembarangan oleh jasa travel di Jalan Raya Jatinangor menjadi salah satu contoh lemahnya pengendalian tata ruang. Meskipun sudah ada teguran dari aparat, penindakannya masih kurang tegas, yang menimbulkan kekecewaan dari warga setempat. Masalah lain adalah minimnya fasilitas pejalan kaki. Kurangnya trotoar dan jembatan penyeberangan membuat masyarakat kesulitan bermobilitas dengan aman. Kepala Dinas PUTR Sumedang pun mengakui bahwa masih ada banyak PR untuk menata ulang kawasan ini melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Walaupun masih terdapat banyak tantangan, langkah perbaikan mulai terlihat. Pada 20 November 2025, sistem Electronic Traffic Law Enforcement mulai diterapkan di Jatinangor. Kamera tilang elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan pelanggaran yang kerap memicu kemacetan di kawasan pendidikan ini. Kami memiliki target audiensi berupa orang yang sudah merasakan Jatinangor secara langsung. Orang-orang tersebut berupa warga lokal, pekerja, turis atau pendatang, atau bahkan mahasiswa. Kami berhasil mendapatkan total 58 responden dengan total lama pengalaman yang beragam, mulai dari baru beberapa bulan hingga lebih dari 50 tahun. Untuk metode pendekatan yang kami lakukan, itu berupa pengisian link kuesioner dan wawancara. Untuk wawancara dapat dilihat dari video berikut. Kenalin, nama saya Ahmad Aldiruni, Bu, dari Institut Teknologi Bandung. Boleh kenalan nggak, Bu, nama Ibu siapa? Lala. BTW kakak ada berapa lama tinggal di Jatinangor? Kebetulan saya mahasiswa baru, jadi baru sekitar 4 bulan. Udah lama, dari kecil. Dari kecil. Sekarang usia 55. Dari 98 lahir. Oh, berarti warga sini ya. Ya. Jadi saya pengen nanya nih Kak, sebelumnya kakak kesini tuh pakai apa? Pakai kendaraan apa jalan kaki?
Untuk pribadi sebenarnya saya lebih suka jalan ya. Kebetulan karena Universitas Padjadjaran menyediakan bus, jadi selain jalan naik bus. Kalau saya mau lebih ke kendaraan pribadi. Oh ya, motor ya. Iya. Oh. Dulu mah jalan kaki, sekarang mah kan motor, kadang-kadang kena angkot. Motor. Nah, kalau untuk naik motor, menurut A, gimana fasilitas kendaraan baik jalan, rambu maupun penerangan di wilayah Jatinangor? Bagus penerangannya, kalau pelanggaran gitu jarang sih. Oh, jarang. Penerangannya oke. Kalau dari jalan mah enak, rambu-rambu juga lumayan lah. Kalau kampung sih kurang sih penerangannya. Kalau udah di kota mah ada. Kalau dari kotanya masih aman, tapi untuk sudut-sudutnya sudut kampung pelosok itu masih rada gelap lah ya. Terang sekarang Bang. Pertanyaan kedua Bu. Nah, jadi selama kakak berjalan kaki ini, bagaimana fasilitas berjalan kaki baik trotoar, penerangan maupun kendaraan umum di wilayah Jatinangor ini? Kalau menurut saya untuk wilayah Jatinangor sangat belum affordable ya untuk berjalan kaki, di mana kalaupun ada jalan kaki mayoritas untuk di wilayah pendidikan aja, tapi di selebihnya itu masih kurang banget gitu. Kalau menurut Masnya, tanggapan Mas tentang pengelolaan toko-toko di daerah Jatinangor itu gimana? Kayak misal Masnya mau cari-cari keperluan Mas, itu tuh udah tersedia kah? Atau masih susah nyari-nyarinya? Udah tersedia sih di setiap grosir. Kalau toko mah lebih ke ramai sih pertokoan di jalanan Jatinangor. Apakah itu mungkin mengganggu atau sebagainya? Atau enggak? Ya nggak mengganggu sih, justru bagus buat meramaikan lingkungan. Jadi banyak orang-orang yang datang ke Jatinangor teh. Kalau berantakan sih, ada yang jualan tiba-tiba di pinggir-pinggir atau tanpa izinnya gitu. Pasti ada, misalnya kalau malam-malam pas yang gerobak yang itu kan nggak ada lapak seperti di pinggir jalan. Kalau menurut saya memang masih agak mess ya, jadi kayak mereka memang masih mencari nafkah dengan seperti pedagang kaki lima, toko-toko di pinggir jalan. Namun itu juga bisa menjadi hal yang kurang nyaman bagi pejalan kaki, bagi orang-orang yang lewat gitu. Jadi kalau menurut saya ada sedikit kurang perhatian dari pemerintah mengenai aturan kebijakan mereka dalam berwirausaha. Tanggapan Ibu tentang pengelolaan pertokoan di Jatinangor ini, kayak pedagang kaki lima atau toko-toko yang ada bangunannya gitu. Itu gimana menurut Ibu? Bagus atau menghalang jalan? Agak sempit ya sana. Sempit. Ya sempit, jalannya agak kecil gitu. Jadi kayak menghalang gitu. Jadi banyak yang macet kan sekarang mah. Jadi macet kan Jatinangor sekarang. Iya. Yang terakhir sih, tanggapan tentang kebijakan lalu lintas di Jatinangor ini gimana? Apa udah diawasi dengan baik kah? Atau misalnya kalau ada pelanggaran udah ditegakkan dengan baik? Kalau lalu lintas mah iya kondusif sih. Kalau lalu lintas Masih banyak sih yang lawan arah. Jadi masih belum terlalu diterapkan lah ya kebijakan-kebijakannya di sini. Apalagi sekarang pasti kan kasih load mana ya? Harus pakai helm. Sekarang elektronik isinya pasti kayak gini. Dipoto. Jadi ada surat cinta ke rumah. Kalau pajaknya habis ya pakai helm. Tapi di Jatinangor belum ada ya? Belum. Saya belum ya. Kalau boleh jujur, untuk polisinya sendiri juga belum terlalu aware sama yang namanya bagaimana keadaan lalu lintas. Mereka belum secara aktif untuk memperhatikan secara langsung. Buktinya banyak yang tidak pakai helm tapi nggak pernah ditegur. Menurut saya kebijakannya masih kurang dikesatin gitu. Kalau misal ada yang mau Mas ubah dari Nangor ini, misal kayak dari jalannya kah atau dari lalu lintasnya, peraturannya yang mau ditingkat atau diperbaiki? Ya ditingkatin mah jalannya sih, ditambah lagi. Ya, oke, paling itu aja yang mau kami tanyain. Terima kasih ya. Nah, dari kuesioner yang telah dibagikan, kami mendapatkan sekitar 49,1% responden kami tinggal di Kelurahan Sayang dan 89,5% berupa mahasiswa. Untuk topik pertama dari kuesioner ini yang kami angkat adalah tentang fasilitas mobilisasi yang ada di Jatinangor. Diagramnya dapat dilihat di sini. Dari rekap, kami mendapatkan sekitar 69%
dari responden kami merujuk ke arah kurang baik, buruk, atau bahkan sangat buruk. Nah, selanjutnya kami mengangkat tentang tata kelola pertokoan yang ada di Jatinangor, yang diagramnya dapat dilihat di sini. Nah, dari rekap, kami mendapatkan sekitar 56% responden merujuk ke arah kurang baik, buruk, atau bahkan sangat buruk. Walaupun sekitar 30% sudah memilih cukup baik. Yang terakhir, tentang kebijakan yang ada di Jatinangor. Diagramnya dapat dilihat di sini. Nah, dari rekap, kami mendapatkan sekitar 71% responden kami merujuk ke arah kurang baik, buruk, atau bahkan sangat buruk. Dari data-data ini, kami dapat menganalisis secara neksus, di mana kami melihat adanya keterkaitan antara infrastruktur, mobilisasi, dan ekonomi, di mana infrastruktur yang memadai dapat mendukung mobilisasi untuk meningkatkan ekonomi yang ada. Maka dari itu, untuk mendukung kelancaran hal-hal ini, kami memberikan beberapa solusi dan rekomendasi, di antaranya prioritas perbaikan untuk seluruh Jatinangor, terutama area dengan tingkat kerusakan dan kepadatan tinggi, seperti Jalan Kolonel Ahmad Syam, Jalan Kampung Gelis, dan Jalan Caringin. Lalu, perbaikan menyeluruh pada fasilitas pejalan kaki, termasuk pengadaan dan pelebaran trotoar, penataan jalur pedestrian, dan perbaikan jalan berlubang. Lalu yang ketiga, peningkatan pengawasan dan kehadiran aparat di titik-titik rawan, seperti perempatan padat atau lokasi yang sering terjadi pelanggaran arah. Lalu yang keempat, penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas, penting pada area yang kurang teratur atau gelap, karena responden menilai rambu tambahan sangat diperlukan. Yang kelima, adanya optimalisasi transportasi publik seperti bus, kampus, atau angkot untuk mengurangi penggunaan motor atau kendaraan pribadi. Yang keenam, penataan area usaha atau pertokoan dan penyediaan lahan parkir guna mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan tanpa mengganggu ruang dan aktivitas publik. Dan yang terakhir, peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan baik melalui sosialisasi maupun forum diskusi reguler dari pemerintah kepada masyarakat.